Ya apa kamu 2 bulan ini jadi agent? Oke, jadi pertamanya itu aku sebelum jadi agent ya, kan pikiranku tuh kan kayak kayak nggak ngerti belas asuransi itu kayak opo, terus butuhnya buat apa asuransi iki gitu loh, kayak rasanya asuransi memang penting-penting amat, apa penting apa enggak gitu loh, rasanya kayak nggak terlalu penting deh. Terus kayak buang-buang duit kayak gitu tuh, ngapain ya per bulan aku bayar asuransi kayak nggak penting gitu loh. Pokoknya aku tuh nggak paham di mana pentingnya asuransi. Nah terus akhirnya sampai ambek mama tuh dijelasin soal konsep kenapa kok orang tuh butuh asuransi. Jadi kita ini kan pasti punya kayak uang simpenan, misalnya uang cash. Terus habis itu kita mungkin punya deposito. Nah kita punya apa enggak ya? Gak punya. Kau Tapi asuransinya oke. asuransi ya. Nah, terus mungkin kita ya punya simpanan emas. Simpanan emas pasti kebanyakan orang pasti punya lah ya. Ya, Nah punya. terus apalagi misalnya kayak di koperasi atau apa, terus habis itu kita punya tanah mungkin, terus punya rumah kayak properti kan, kalau orang kan kebanyakan pasti punya properti tuh, mungkin bisa satu rumah atau 2 rumah dan sebagainya kayak gitu. Jadi pokoknya aset lah. Ya minim rumah dewi. Nah, minim rumah dewe lagi KPR ini ya. Ya. Nah terus akhirnya juga orang tuh punya salah satu asetnya yaitu si asuransi ini, asuransi namanya paper asset. Nah terus dijelasin itu kalau kayak uang yang di bank lah, uang cash, terus deposito, terus emas, itu tuh namanya aset yang liquid. Aset liquid itu maksudnya kayak aset yang ya gampangnya kita misalnya mau pakai atau mau cair, no misalnya kayak emas itu kan bisa tuh gampang kayak dijual kayak gitu kan. Dicairno, Ya gampang gampang dicairno. Nah sedangkan kalau kayak properti, rumah, tanah, terus yaitu apa, rumah dan tanah itu kan kalau misalnya kita butuh duit, terus kita mau ada aset rumah nih, kan butuh waktu tuh untuk misalnya mau jual kayak gitu kan. Nah itu namanya aset berarti non liquid, yaitu aset yang gak gampang dicairkan kayak gitu. Nah termasuk juga asuransi. Lah kita nggak koit kan anggapannya duitnya kan nggak keluar tuh. Ya, keluar. Nah, jadi anggapannya ngapain ya ada asuransi gitu kan? Soalnya kan kita nggak kerasa manfaatnya karena kita ya hidup-hidup aja kayak gitu. Ya. Ini maksudnya asuransi jiwa. Nah terus tapi kalau seandainya misalnya kita koit kayak gitu ya, misalnya ada apa-apa. Nah yang bank tadi, sing uang di bank, terus sing deposito, terus emas dan sebagainya, itu akan jadi aset yang non liquid kayak gitu. Nah itu kenapa? Misalnya kayak yang kalau emas enggak sih, emas enggak ya? Emas itu enggak kalau disimpan di rumah. Tapi kebanyakan masih wis akeh di safe deposit box. Oh iya. Jadi itu kan nggak bisa ngambilin, soalnya orangnya harus meninggal, anggapannya misalnya gitu. Kalau misalnya kayak meninggal itu kan berarti kan banknya diblokir ya, kayak bank itu diblokir. Wis ketahuan meninggal langsung diblokir. Nah, gitu. Kayak gitu katanya sih harus kalau pengurusan itu harus pakai surat keterangan waris. Nah, gimana caranya? Itu harus pakai akte kematian. Terus akte kematian tuh KTP sama akte lahirnya tuh harus sama. Jadi kayak misalnya aku ini kan namanya Oi Fani Wisan. Nah dulu nih KTP ku Fani Wisanto nggak salah ya. Nah itu nggak bodoh. Jadi kalau misalnya seandainya ada apa-apa, terus KTP ku ambil akte lahirku tuh bedo, itu harus disamakno dulu. Jadi harus diurus dulu kayak gitu loh. Pengurusan pengadilan. Pengurusan pengadilan. Baru akhirnya bisa ngurus akte kematian. Baru akhirnya surat keterangan waris ini bisa keluar. Nah sedangkan kenapa kok kita butuh asuransi ya ini, misalnya ada apa-apa ambek kita, itu asuransi itu nggak perlu kayak ada surat keterangan waris atau apapun, ya wis langsung cair aja kayak gitu. Nah itu butuhnya misalnya kayak mungkin kayak kamu ya, jadi misalnya kan kamu yang kerja, terus misalnya aku ibu rumah tangga, aku nggak kerja, terus misalnya ada bapak kamu, asuransi kan keluar nih, jadi aku bisa apa ya, anggapannya kayak dana cadangan darurat pertama kali gitu loh, untuk supaya aku nih bisa tetap melanjutkan hidup anggapannya gitu loh. Bisa makan, bisa bayar listrik, air, uang sekolah uang sekolah, kayak gitu. Sebelum sing harta-harta ini bisa dicairno, diuangkan. Ya, bisa diuangkan. Nah, terus habis itu anggapannya kayak misalnya apa namanya analogi ini tuh kan ini kan anggapannya kan aset tuh, sama-sama aset. Lah dulu aku mikirnya buat apa ya aku beli asuransi, mending aku beli rumah aja gitu tuh misalnya. Oke, sing mikir gitu sih. Iya dong, maksudnya.
atau aku nabung aja, ngapain aku beli asuransi, mending nabung aja toh di bank kayak gitu. Nah, lek asuransi itu bedanya gini, jadi misalnya aku beli rumah 1M, itu kan aku harus bayar cash 1M atau KPR lah, KPR kan. Tapi anggap aja misalnya aku punya uang cash nih 1M, ya wis tak beli rumah 1M ya wis dapat 1M. Tapi lek seandainya di asuransi itu beda ya, itu kan kalau aku mau ada uang 1M ini, aku sebenarnya itu harus bayar 200 juta atau misalnya ini aku anggapannya umur 40 tahun. Aku bayar uang tuh 200 juta toh. Itu pun harus dicicil. Jadi misalnya aku kan ada pilihan nih di asuransi itu 5 tahun, 10 tahun sama 20 tahun. Nah, ini anggapannya misalnya 10 tahun lah. Biasanya orang kebanyakan milih itu. Berarti aku tiap tahun cuma bayar 20 juta. 20 juta per tahun selama 10 tahun. Jadi totalnya kan aku bayar 200 juta. Lah seandainya ada apa-apa, aku dapat duit, bukan aku sih, ahli warisku tuh dapat duit 1M kayak gitu. Bedanya sama yang tadi kita beli rumah itu ya. Jadi paper aset itu bedanya itu. Jadi kita keluar uang lebih kecil tuh dapat yang lebih besar. Aset yang sama. Oh, aset yang sama ya? Oh, 1M dong tadi. Oh iya, 1M. Iya. Nah, terus beda lagi, misalnya aku nih umur 40 ya. Nah, sampai ke umur 10 tahun kan berarti sampai umur 50. Jadi per tahun kan aku harus bayar. Nah, misalnya aku nih baru bayar 5 tahun, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, seandainya di 45 itu aku ada apa-apa, ini nggak usah, anggapannya sudah nggak usah bayar lagi. Jadi kayak wes dibebas no. Wes langsung keluarlah itu sih uang 1M tadi itu. Nah, jadi aku anggapannya kan bayar berapa tuh? 100 juta. Baru bayar 100 juta, terus 100 juta lagi. Ya wis gak usah bayar, soalnya emang itu wis anggapannya asuransi ya, cara kerjanya kayak gitu. Misalnya ada resiko ya wis. Tanggungannya perusahaan asuransi. Ya, udah gitu keluar kayak gitu. Malah ada sing orang mikir kayak pebisnis gitu ya. Ada sing mikir ya, misalnya umurnya 40 tadi. PGK kan dia bakal kerja ya paling sampai 60, mah gitu 60 kan biasanya pensiun. Biasanya kebanyakan gitu. Jadi aku ambil sing 20 tahun aja gitu loh. Jadi memang bayarnya lebih cilik per tahun nih, tapi total 20 tahunnya memang bayarnya lebih mahal. Tapi D itu kan dalam tanda kutip D itu ada resiko selama D kerja, misalnya D nanti stroke, ya toh, jantungan soalnya stres mikirin kerjaan, ya toh, atau nanti ada sesuatu di jalan D kecelakaan, D kan cuma bayar 3 tahun toh, nggak sampai full kayak gitu loh. Jadi pilih yang paling panjang. Ada sing mikirnya gitu juga gitu loh. Iya. Tapi ada sing aduh aku ya wedi gak iso bayar sampai suwe ya toh. Daripada aku bingung gak iso bayar, wis aku 5 tahun aja. Lek 5 tahun aku pasti iso bayar. At least lunasik gitu kan. Lunasik ya toh. Iya. Tapi aja lali masih 20 tahun misalnya nanti ndak iso bayar, kan UP-ne bisa diturunno, disesuaikno. Oh iya. Nah, disesuaikno turun ya wis stop bayar gitu. Kapan lagi sempat tak jelas no ya tuh. Iya. Tuh. Terus juga aku pas waktu lagi prospek ke orang tuh ada yang tanya kan, emangnya kadang ngitung uang pertanggungan tuh kayak apa? Nah, ini kalau simpel-simpelan itu katanya gini, jadi biaya hidup itu misalnya kita sebulan 10 jutain per misalan, 10 juta dikali 12 kan setahun ada 12 bulan. Jadi anggapannya itu 120 juta biaya hidup kita selama setahun. Nah, itu kalau bunga deposito misalkan 5%, jadi uang pertanggungan itu 120 juta dibagi 5% uang bunga deposito tadi, berarti kan 2,4 M. Jadi kita tuh harus paling enggak punya setahun itu, uang pertanggungan itu 2,4 M itu tadi. Nah, kalau misalnya dihitung lagi ya wis pokoknya 2,4 dikali bunga deposito 5% dibagi 12 itu jadilah 10 juta kayak gitu. Jadi misalnya kita biaya hidupnya per bulan itu 10 juta yo, UP ini gede juga ternyata ya. Iya, 2,4. Padahal sebenarnya biaya hidup lebih gede daripada itu gitu. Loh, maksudnya ini kalau misalnya seorang suami punya istri ibu rumah tangga sing memang tidak kerja, namanya ibu rumah tangga kan tidak bisa mengolah uang kan. Jadi sing gampang-gampangannya dimasukno deposito. Oh iya. Sehingga nanti keluar bunga deposito nih yang digunakan untuk biaya hidup. Gitu loh. Akhirnya per bulannya keluarlah 10 juta tadi. Keluar 10 juta, bisa hidup lah. Jadi asuransi keluar, masukkan ke deposito. Terus keluar uang bunga deposito itu buat hidup. Gitu. Tapi lek isa kerja ya diolah ya pasti lebih dari itu saja nilai di bisnis no misalnya atau diputerno apa nggak tahu. Ya. Ini misalnya bodoh-bodohan aja kan? Yo, gampang-gampangan gitu. Yang pasti-pasti aja. Pasti, oke. Itu.
Nah terus habis itu ini, jadi selama aku juga cerita ke orang, itu kebanyakan orang ini gue, jadi kayak trauma gitu loh, masih banyak. Jadi kayak apalagi kan kasus yang kemarin kita bahas itu ya, tambah semakin banyak orang tuh sing, aduh asuransi ini penipuan tok, kayak aku tuh lihat di TikTok gitu ya, kan ada tuh yang FYP soal asuransi gitu kan, malah sing omongannya orang-orang kan tak baca ya komen-komen itu kebanyakan, gak usah ikut asuransi, kamu tuh tabung deh bang ae, wis penipu kabeh, asuransi penipu. Terus ada sing, aku wis ditawari temanku nih, apa nih aku melok apa enggak, gak usah kak, mending gak usah. Jadi kayak mereka semua tuh kayak ketakutan sama asuransi kayak gitu loh. Nah itu ya ada juga sih orang sing paham maksudnya asuransi ini, tapi mungkin ya mau jelasnya lagi kali ya, apa sih membuat mereka tuh sebenarnya sing merasa tertipu tadi itu loh. Sebenarnya ya apa ya, ini ada satu kasus ya kan. Jadi agent ini menyarankan yang di luar seharusnya ketentuan perusahaan gitu loh. Jadi misalnya cuman nyebutnya kan kebanyakan bilang 10 tahun bayar selesai ya toh, 5 tahun bayar selesai. Bahkan ada sing mamah kan kasusnya di kliennya itu 2 tahun malah. 2 tahun tok bayarnya. 2 tahun tok bayarnya selesai. Loh akhirnya gak suwe itu ya akhirnya ditutup kok polisi. Mungkin karena wis sadar kan klien ini kok ini gak sesuai dan sebagainya. Terus ini kok nilainya tambah turun, ya jelas cuman bayar 2 tahun padahal biayanya kan jalan terus gitu loh. Soalnya kan ini unit link. Unit link, maksudnya ya unit link sing akeh kasus. Jadi ini tak misalnya di tabel ini toh. Ini di sini tuh premi sing ini garis tegak lurus ini, sing usia sing garis mendatar. Nah, dimulai dari 35 misalnya. Ini permisalan ya. Jadi bayarnya 10 juta unit linknya. Premi nih flat. Kan unit link dibuat flat. Kemudian ada apa ya, ide ya, misalnya ide dari agent lah, dari agent pasti bayar 2 atau 3 tahun aja di depan. Nah kemudian selanjutnya sing nemen ngomongnya nggak bayar ya kan, tapi sing rodok cengli titik itu bayarlah biaya asuransi ini doang, atau COI atau cost of insurance dan cost of rider gitu. Jadi nggak bayar 10 juta. Nggak 10 juta. Jadi langsung turun bayarnya misalnya 5 juta gitu misalnya. Terus nanti namanya biaya ya, biaya asuransi itu biasanya naik ngikuti umur atau ngikuti klaimmu. Misalnya kamu akan ngeklaim nih, atau secara kesehatan dulu, sing asuransi kesehatan klaimnya banyak, itu nanti kadang disesuaikan. Itu sing pasti kecenderungan naik makin lama. Lah ini garisnya kuning ya, tak turun terus naik ya toh, pelan-pelan naik sampai di angka 10 juta lagi. Nah pikirnya orang, kita bisa menghemat segitiga ini, segitiga pink ini, sing dihemat biayanya. Terus nanti sampai 10 juta lagi. Nah pengennya gimana? Orang mungkin secara awam pengennya bayarnya 10 juta lagi. Wes aku balik 10 juta lagi. Ini anggapannya kayak batasan. Jadi wis aku wis bisa ngakal ya kan anggapannya. Menghemat sampai 10 juta ya wis tetap 10 juta ini aku bayar seterusnya. Sampai terus. Itu kan pikirannya orang, ya kan. Nah, padahal kenyataannya kayak gini loh. Misalnya kita tadi mau bayar 4 juta wis, biayanya doang. 4 juta, jadi kita bayar 10 juta sih, terus turun ke 4 juta, biayanya doang. Padahal biaya asuransi ini cenderung naik seterusnya. Sampai umur 99 seterusnya. Gitu loh. Nah, sehingga di sini ada gap antara premi yang kita bayar dengan biaya asuransi yang terus naik. Nah gap ini kan dianggap minus karena biaya kan ya yang keluar terus, premi kan yang kita setor, yang kita tabung misalnya tanda kutip ya. Nah sehingga tanda tanya, ini tanggungannya siapa? Gitu loh, sing segitiga ini, gitu loh. Nah jadi maksudnya asuransi pada umumnya sing di flat ini ya, misalnya di premi ini flat di sini, ya kan. Tujuannya ini kan ada selisih antara biaya sing 10 juta dan 4 juta ini kan ada selisih. Sing 6 juta ini dikembangkan di unit link, gitu loh.
Nah, tujuannya apa? Dikembangno unit link untuk mengcover biaya asuransi sing semakin besar di belakang ini, sing segitiga abu-abu, gitu loh. Jadi segitiga pink tadi, sing di awal itu akan digunakan untuk segitiga abu-abu di sini, gitu loh. Karena pasti naik Jadi- bertambahnya umur. Pasti naik bertambah umur, gitu loh. Jadi kita wis dibantu disimpen Iya. ambil perusahaan asuransi untuk menanggung biaya di belakang itu, gitu loh. Sehingga kita merasakan tetap flat. Nah, cuman flat ini nggak bisa selamanya, gitu loh. Nggak bisa sampai 99. Jadi di tabel simulasi sekitar umur 70 itu wis biasanya apa ya? Wis mandek. Maksudnya sing tadi digambarno unit link itu wis habis. Dipakai untuk mengcover sing biayanya naik terus, gitu loh. Jadi kita harus top up itu tadi itu ya. Jadi akhirnya nanti deh umur 70 bukan hanya top up, kita ya apa ya? Ya wis gampang-gampangannya membayar biaya asuransi saat itu. Nggak tahu saat itu mungkin 50 juta per tahun atau 60 juta per tahun, nggak tahu. Iya. Jadi dibayar, tapi ojo kaget. Lek sekarang 50 juta ya kaget dong. Tapi lek besok-besok umur 70 ya mungkin 50 juta kayak 5 juta gitu loh. Mungkin kan Inflasi. namanya inflasi. Iya. Ya toh eling tau dulu kita beli Coca-Cola mek 700, sekarang kan Coca-Cola harganya mungkin 10.000 gitu. Iya. Bensin dulu 700, sekarang bensin 7.000 ya, kayak gitulah. Nah, ini Lemper lek 100. apa nih? Lemper 100. Lemper 100. Nah, terus ini contoh nih sing dek manula kayak gini. Ini simulasi nih. Jadi kita bayar ya kan. Premi tahunnya 10.300.000. Kita bayar terus ternyata dek umur 77 ya sing aku bilang tadi. Ya. 77 ini wis ndak ada nilai tunai ini, dan istilahnya kita lek bayar premi 10 juta ini saya kurang ngapane. Sehingga ini ada titik-titik garis titik-titik ini vertikal sing menunjukkan bahwa di umur 77 premimu wis lapse gitu loh. Polismu, sorry. Polismu wis lapse gitu loh. Tutup otomatis kecuali kamu membayar biaya asuransi ini tadi. Sing semakin naik setiap tahun loh ya, ngikuti. Nah, kayak gini. Ini tak coba cek. Lek misalnya kita itu bayar 3 tahun doang. Loh, di aplikasi ini ternyata nggak bisa loh nih Manulife gitu. Dulu bisa sih. Dulu lek dipaksa, aplikasinya itu bisa tetap muncul tabel. Tapi sekarang nggak bisa, langsung dihitung oleh gak mencukupi di tahun kesekian, itu pasti menolak. Jadi aplikasi ini menolak membuat ilustrasi proposal. Nah, tak contohnya lagi, lek misalnya membayar 4 tahun doang, ya kan? Terus di tahun kelima nggak membayar sampai tahun ke-10. Tadi ya juga lah ya. Jadi membayar sampai tahun ketiga, terus tidak bayar di tahun keempat sampai ke-10 misalnya. Kita anggap tahun ke-11 bayar lagi. Itu kan. Nah ini ya tetap nggak bisa. Sing bayar 4 tahun doang. Perbesar nilai top up pada tahun pertama sampai dengan tahun ke-7. Nggak bisa ternyata. Nah kayak gini. Ini sing bisa. Jadi contoh lain, ya kan? Kita bayar 5 tahun, terus kita bayar 10 tahun. Nah itu loh, itu sing kebanyakan ya, sing kebanyakan terjadi kan bayar 10 tahun naik, terus cuti dari tahun ke-11 sampai tahun ke-15 loh ya. Jadi cuti ini 5 tahun doang. Sih bisa jalan, tapi ternyata umur 57 polisi lapse. Gitu loh. Jadi bisa, tapi ini polisi lapse. Dan itu hanya ilustrasi loh ya. Karena kenaikannya kan kita nggak tahu, ini kan dibuat flat. Terus unit linknya juga untuk proyeksi nilai tunai yang terbentuk juga dalam keadaan baik gitu loh. Dan kita kan nggak tahu keadaan ini kan naik turun pasti gitu loh. Nah, ojo lupa. Berarti itu sebenarnya kalau misalnya unit link cocoknya itu buat kesehatan nggak sih? Maksudnya kalau jiwa kan mending lebih baik tradisional gitu kan. Anggapannya aku mau bayar 5-10 tahun, pasti gitu loh. Tapi kalau kesehatan kan aku anggapannya memang masih tradisional kan, aku harus bayar terus toh per bulan nih. Iya, bayar pasti naik. Dan pasti naik. Oh, pasti naik. Jadi anggapannya kalau misalnya aku mau melok unit link, sebaiknya yang ditempeli kesehatan naik toh. Ditempeli kesehatan ya mas yo jiwa ya gak apa-apa. Oh gitu. Iya. Cuma lek jiwa kan biayanya naik menurut umur.
Jadi naik itu pasti gitu loh. Mm-mm. Nah, bedanya lek kesehatan kan nggak tahu kita inflasi biaya kesehatan kan isai naik melonjak tinggi tiba-tiba. Nah, kayak gitu. Ya, terus. Nah, terus ini. Jadi lek ngeliat proposal, ojo lali lihat biaya-biaya. Di sini loh ada biaya pemeliharaan, ya kan? Ini sering salah. Jadi yang dimasukkan di unit link berapa persen? Sing untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan itu berapa persen? Nah ini lihatin tabel ini, dibaca sih. Gitu. Terus kalau ada biaya pembatalan atau penarikan sebagian, nah ini ada potongan nih loh. Oh, lihatin. Jadi lek kamu batal oleh produk ini ya, batalno sebelum 7 tahun ada potongan nih. Yeah. Atau penarikan sebagian. Jadi nilai tunai ini ada yang ditarik. Nah ini ada potongan nih. Gitu. Oh yang kayak mama cerita tuh ya, katanya ada agent nasabah, tapi sudah tahu kayak gini, tapi pengen ngambil apa gimana gitu ya? Pengen diambil. Pengen ditutup. Oh iya pengen ditutup. Pengen ditutup. Soalnya lagi elek nilainya. Waktu 2008 lagi krisis Amerika itu. Oh, cuma dia sudah tahu toh bakal dipotong ini. Sudah tahu gitu, tapi dielingno lagi loh ini kayak eman tak katanya gak. Katanya mungkin ya dalam pikirannya itu ditambah 0 gitu. Jadi harus diambil aja. Padahal misalnya di Bierno kan enggak apa-apa toh, pasti suatu saatnya naik lagi. Iya, naik lagi gitu loh. Tapi ya namanya orang wedi ya mungkin ya. Iya. Ya wis. Nah ini contoh nih, misalnya tak buat premi tadi, tak buat proposal, itu ada tulisannya di sini biaya bulanan pertanggungan dasar. Jadi sing cowi tadi, sing biaya asuransi ini. Nah, jadi kita bayar kan 10 juta flat untuk unit ini. Ternyata biayanya dari 10 juta ini diambil 3,8 juta per tahun. Nah ini tadi dipingin nih gitu loh. Jadi kita bayar sekian tahun, misalnya 3-4 tahun, di tahun berikutnya kita bayar cuma biayanya doang ini, 3, ini, gitu loh. Kan dipikir hemat 6 juta, oh lumayan ya, gitu loh. Pikirnya gitu, padahal enggak kan. Di belakang ya apa nanti, gitu. Kan mau ditabung ya. Jadi sebaiknya menurutmu kan selama kita sih bisa cari duit, ya wis tabungan yang maksudnya yang akeh gitu kan, gitu. Oh iya, jadi di top up maksudnya. Lebih baik malahan ya. Malah pas waktu kita muda malah mau menghemat itu tadi dong. Nah, tapi ada lagi menurutku, misalnya orang wis gak percaya ambil unit link misalnya, takut misalnya, tapi butuh asuransi, pengennya asuransi tradisional lagi, ya kan? Tapi tradisional sing kesehatan itu naik terus. Nah, ada ketakutan, waduh ya apa ya, suatu saat aku gak bisa bayar. Kita pakai caranya sing unit link ini sama, cuman bukan unit link sing selisih sing harus kita simpen tadi. Nggak harus disimpan di unit link, kita simpen di emas aja. Kan orang merasa, oh emas aku megang, ya toh, merasa gak apa-apa ini benda sing tak pegang, jadi aku merasa aman, gak merasa kayak hilang atau sesuatu sing gak bisa dipegang, karena unit link gak bisa dipegang, reksadana gak bisa dipegang, ya emas aja gitu loh. Emas tak rasa ya selama ini baik gitu loh. Jadi kamu ngumpul titik-titik sambil kamu bayar asuransi kesehatanmu, ya kan. Nanti suwe-suwe misalnya kamu wah kok merasa abot suatu saat, misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun masih dijual titik-titik. Dijual titik-titik untuk ya mengcover sing selisihnya kamu nggak bisa cover itu, nggak bisa bayar itu. Misalnya karena kamu tambah tua, mungkin wis pensiun, wis gak kerja misalnya, atau kamu di PHK misalnya, atau kamu ya apa, nggak tahu biaya hidup semakin gede, tapi biaya asuransi kesehatan ini makin naik, ya situ caranya gitu loh. Tapi memang kayak suatu keharusan untuk tetap bayar tuh, soalnya kan misalnya ya, kayak tetap bayar, kejadian itu kan, sing klienmu itu ya. Ya jadi tiba-tiba kena sakit kanker, ya kan. Merasa sudah punya asuransi 3 biji ya toh kesehatan ini, ternyata setelah kena kanker dipakai untuk perawatan ini ngomong gak cukup, gitu loh. Berarti bukan on bill. Nah artinya ya wis kayak tambah sekarang ya semakin kesini semakin butuh on bill. Ya setidaknya ambil lo sing kelas 2
supaya ke cover biayane. Wis gak usah mikir fasilitasnya enak atau enggak, ya kelas 2 ya wis gak apa-apa lah. Yang penting di cover. Gitu. Nah, terus ini ojo lupa lek asuransi kesehatan on bill murni bukan unit link, liaten. Ini di cover sampai berapa, umur berapa. Nah, lek sing di MUHC ini Manulife di cover sampai 110 tahun asal kamu bayar terus loh ya. Kalau cuti-cuti? Nggak bisa cuti. Oh, udah cuti? Nggak bisa cuti karena ini bukan unit link. Oh iya sih, tradisional. Tradisional. Ya. Nah, jadi keuntungannya apa ini? Meskipun nanti biayanya terus naik, tapi apa lek kamu bayar, kamu bakal ditanggung ngambil perusahaan asuransi gitu loh. Karena sudah ada kontrak perjanjian ini ditanggung hingga 110 tahun. Iya. Gitu loh. Sejak kamu melok loh ya, dan kamu bayar terus gitu loh. Apapun keadaanmu nantinya gitu loh. Nah, ojo sampai kamu lali ini sehingga kamu ndak melihat ditanggung sampai usia berapa, dadakno setelah suwe jalan wis penyakitan gitu, wis watuk-watuk, mbok lihat dadakno ditanggung sampai umur 70 doang misalnya. 75 doang lah, padahal umur segitu itu wis sakit. Wis bukan bagus sakit-sakit, parah-parahnya sakit ini. Wis stadium B kok diabetes wis gak iso diatasi. Ya atau stroke misalnya. Terus kamu malah mandek asuransi ini yang kemarin itu. Iya, malah mandek ya toh. Terus kamu mau beralih ke asuransi lain, wis gak diterima. Wong kamu wis penyakitan. Sapa sing gelem nrimo? Itu. Iya. Wis sih, lek sing penjelasan ini, ya kamu bingung gak? Gak. Jadi intinya asuransi itu ya memang anggapannya ya itu tadi, misalnya kalau yang jiwa tuh paper aset itu tadi tuh, salah satu aset kayak anggapannya. Aku dulu mikirnya lapo ya, beli asuransi beli rumahnya pokok. Tapi kalau aku mikirnya jadi asuransi yang anggapannya sama kayak aku beli rumah loh ini gitu loh. Yang tadi rumah 200 juta itu kan. Ya jadi aku memang bayar itu bukan karena kayak terpaksa gitu lah, aduh uang hilang kayak per bulan bayar lagi asuransi gitu, enggak. Jadi kayak memang aku mau kudu bayar gitu soalnya ini asetku gitu tadi sih. Terus kalau kesehatan aku juga kudu bayar soalnya ya apa misalnya aku suatu saat amit-amit kena sesuatu hal yang nggak diinginkan, misalnya berat-berat itu tadi tuh. Kamu nggak bakal merasa ini murah selama kamu belum kena. Iya. Tapi lewat kena, kamu merasa murah, gak iso tuku. Jadi, sing isa ya mungkin lek ada saudara sing pernah kena sakit parah, terus gak ke cover asuransi, gak iso bayar, jual rumah, jual mobil, baru tahu gitu loh. Kalau nggak ada apa-apa ya wes. Iya. Kayak malah merasa rugi gitu tuh. Iya, benar gitu loh. Ya repot ya kan. Nah makanya tujuannya kita jelasno ini ya supaya orang tahu gitu loh. Iya. Itu dia. Ya sudah. Wes. Itu dulu aja hari ini. Oke. Thank you.